Jadi kita bahas yang nomor 4. Oke. Hasil dari X kurang 1 kuadrat, X kuadrat kurang 2, kurang X akar 2. Kalau integralkan satu-satu nih ya. Berarti ini ini X kurang 1 dikuadratin itu sama dengan, kalau X itu sama dengan X kurang akar 2 dikuadratin per X kurang akar 2, ya kan? Nah, ini sama dengan ini nih. Berarti ini bisa dicoret 1, jadinya X kurang 1 kuadrat, maka dapatlah X kuadrat, ya enggak? X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikali dengan X kurang akar 2. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, jadinya dia dapatnya X pangkat 3, benar? X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 tambah X, baru min akar 2X kuadrat, ya kan? Min akar 2X kuadrat ditambah 2 akar 2X, ya kan? Dikurang akar 2. Gitu. Nah, nanti jadinya X pangkat 3. Nah, dia kalau diintegral, ini min 2X kuadrat kurang 2 ini kan, ini jadinya min 2 akar 2 kan? Min 2 akar 2 kuadrat. Jadinya X ditambah 2X itu berarti jadinya berapa dia? 3 akar 2. Benar. Berarti kan dia X pangkat 3 dikurang 2X 2 akar 2. Enggak, dikurang, bukan gitu. Dikurang 2 kurang 2, gitu kan? 2 kurang 2 akar 2, ya kan? X kuadrat harus ditambah 2 akar 2 tambah 1 X, ya kan? Kurang akar 2. Sebentar. 2 akar 2 X tambah 1. Itu dia jawabannya adalah yang yang positif mana? Berarti yang B, ya? Ya kan? Yes. Kalau nomor 5? Nomor 5 dapatnya yang B juga. Karena X itu kan pasti nanti jadinya akar X kan dia jadinya. Maka dia X tambah X setengah. Berarti dia 2/3 X. Ya, yang B. Benar. Karena kan nanti dia X pangkat setengah, ya. X pangkat setengah itu sama dengan 1/3/2 X pangkat 3/2. Jadinya 2/3 X pangkat 3/2. Iya, oke. Nah, kemudian ada integral substitusi. Integral substitusi itu merupakan teknik pengintegralan, ya, fungsi dalam fungsi. Nah, cara pengerjaan itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Dia pakai aturan rantai. Ingat konsep aturan rantai kan, ya kan? Kayak diferensial F, G, dan X itu menjadinya F aksen G X kayak gitu. Sehingga sebagai anti turunan, integral itu juga bisa demikian gitu. Misal maka integral dalam kurung ya 3X kurang 2 kuadrat. Nah, dapat nyatakan sebagai berikut. Misalnya kita anggap F aksen X-nya itu nanti adalah X kuadrat, ya kan? Ini kita anggap awalnya itu adalah ini X kuadrat dianggapnya. Nah, maka hasilnya nanti pasti 1/3 X pangkat 3, ya kan?
Kalau kita anggap ya. X. Kayak gitu. Setelah itu kita buat bawah. Kemudian kita menggunakan penyelesaian penggunaan. Bisa juga kan 3x kurang 2 itu kan kalau diselesaikan di aksen x-nya dia kan dapatnya ini ya. Sepertiga kali sepertiga x 3x kurang 2. Ya kan? Karena kan hasil di dalamnya itu kalau 3x kurang 2 itu di integralkan kan pasti dia dapatnya 3 per 2x pangkat 2 kan? Ya kan? Dikurang 2x tambah c. Nah, karena tadi kan dapatnya sepertiga x pangkat 3, maka dia berarti sepertiga dikali sepertiga x. Nah, x-nya itu adalah yang ini nilainya. Sehingga dapatlah per 9, 3x kurang 2 pangkat 3. 1/9. Hah? 1/9 itu dapat dari mana? Kan sepertiga kali sepertiga. Oh. Karena kan di aksen x-nya itu 3. A kali N-nya. Iya. Oke. Nah, kalau penyelesaian penggunaan DU, nah, ya, ini juga mudah sih kalau DU tuh. Jadi kayak gini. Kita anggap U-nya itu 3x kurang 2. Ya, U-nya itu berarti kan dia DU per DX-nya kan 3. Maka integral DU sama dengan integral 3 terhadap DX. Maka dia artinya sepertiga. U itu kan sepertiga U pangkat 2 DU. Ya kan? Sebentar. Maka dengan demikian sepertiga U DU itu berarti U-nya itu kan kita dapat 1/1/3. U pangkat 2. U pangkat 2-nya kan U-nya pangkat 2. Nah, berarti dia dapatlah sepertiga kali 2 tambah 1 kali U pangkat 2 tambah 1 C. Nah, U-nya tadi karena 3x kurang 2, maka tinggal masukin. Ini sepertiga kali sepertiga U pangkat 3, itu 1/9 kali 3x kurang 2 pangkat 3. Gitu. Sama aja sih hasilnya. Oke. Paham ya? Bisa kayaknya bisa. Dia tergantung dengan nilai DU-nya berapa. Itu integral substitusi. Oke. Oke. Ngerti. Kayaknya. Udah ya? Oke. Tunggu. Udah. Oke. Silakan kerjain contoh soalnya. Hah?
12 kali 6 kan bisa. Gede banget. 2 C. C. Kenapa C? Kan itu kan 5 kan 5 plus 1 jadi 6. 12 per 6 jadi 2. Hah? Gimana Iya nggak caranya? sih gitu? Coba lihat, benarkah jawabannya C? B. Lah, B. Oh, kok bisa? Kan oh, itunya di atas. N plus 1-nya di atas. Jadi Oh. 12-nya itu Hah? mereka gini, 12 integral 4 sama 1 per 5. Ini punya. Karena ini nya U pangkat 5. Tapi kan kita harus memastikan du per dx-nya pasti 4. Ya kan? Maka dia integral U pangkat 5 sama dengan integral 4 dx. Oh. Maka ini nanti jawabannya seperempat kan? Seperempat U pangkat 5 jadi integralkan juga. Pangkat 5 integral U pangkat 5 terhadap du. Seperempat berarti kan 1/6 pangkat 6 kan? Sama Iya. C. Baru kita kali 12 kali 1/24 kan? U pangkat 6. Makanya dia setengah. D. Gimana Mas ya? Punya yang dikit nggak ngaruh, tapi oke ngerti. Apa? Ngerti. Coba nomor 6. Oke. 14. 200 itu 14 15 5X 15 C. Yakin C? Yakin sih kayaknya. Yakin nggak yakin ya? Iyalah, yakin lah. PDin dulu, PDin. Coba dulu. Coba jelasin gimana caranya. Kalau itu kan 14. 14 per 1 kan jadi 15. 15-nya itu kan di atas. Jadi 15 per 1 U. Nah, 15 per 1 kan itu jadi 15. Maka dapatnya C. Begitukah? Dia tetap pakai cara yang tadi. Kan dia integral U-nya 14 sama dengan aku langsung aja integral 5 terhadap dx. Jadi 1/5 per 15 kali U pangkat 15 sama dengan per 75 5x tambah 15. Hah? Jadi gitu? Hah? Sebentar. Kamu harus pakai cara yang tadi dia. Wait, kok jadi begitu? Gimana? Sebentar. Jadi si N-nya itu di bawah. Iya. 1/5. Oh iya. 1 per A. 1 per A kali 1 per N. Dia itu harus pakai integral ini. Coba deh. Sekarang kamu tuh perlu nyatat integral UDV ini dulu aja deh. Yang ini. Nah, caranya dia tuh kayak gini. Kalau aku ya lebih prefernya pakai UDV. Integral U ini. Coba tulis dulu aja. Jadi kamu paham. Kenapa dia itu integral du per dx. Kan?
Karena akar 3 dx. Mm-mm. Oke. Paham? Apa? Ya. X plus 7. Dua per tiga 2/3 per dua. 2/3 3x plus 3 apa? 3 per apa? Cara cepatnya itu dia pasti seper, ya kan? Seper Oh ya, dari yang ada nya ini, per 1/3 kan? tiga. Hmm, 1/3 dikali dengan u setengah kan? kali. Integral u setengah kan? Enggak? Hmm, Nah, u setengah tadi berapa? 1/3 u setengah kan 2/3 enggak? ah, 2/3. 3/2. Berarti dia adalah E. Cepat kan? Ah, oh, itu bawahnya 9. Mm-mm. Ayo, ayo, bisa, ayo. Sebentar, Kak. Tadi mau ngeliat tadi soalin tadi. Nah, 2/3. Oh, oke. Oke. Ada, Kak. 2/9.
Oke Kak, next. Ketiga. Sebentar. Oke, jadi ini. Sepertiga kali 4. Ha. Apa sih pangkat 4? Seperempat. Berapanya? Sebentar, seperempat. Masa B? Salah ya? Aduh. Woi. Seperempat 4x. Seperempat jadi 1 x. Gimana sih? Kok aku dapetnya B, Kak? Hasilnya B. Setengah harusnya. Berapa setengah? Karena pertama, kan kita tahu dia punya itu yang ini ya. Kita harus buat punya dulu. Punya x kuadrat kurang 21, ya kan? Nah, berarti dia itu du terhadap dx-nya, berarti dia 2x, ya kan? Ya enggak? Kedua. Ini kan kalau didiferensialkan jadi 2x kan? Ini. Oh Karena x ya. kuadrat. Ya, berarti kan kalau kita buat integral 4x kali u, kan ini nih. Ini kan kita ubah u pangkat 3 sama dengan integral 2x. Ya kan? Nah, berarti dia ini terhadap d. Nah, berarti dia sama dengan, sama kayak tadi. Kan 2 tuh. Kan dia sebagai 2 kan? 2x berarti 2. Berarti dia 2. Nah, ini kan 4x kurang 2x kan 2 tuh.
Ini 2 integral U terhadap DU. U pangkat 3. Jadi dia adalah 2 kali 1/4 U pangkat 4. Nah, 2 kali 1/4 itu kan 2. Setengah kan? Berarti dia adalah setengah U pangkat 4. Nah, U pangkat 4-nya yang ini. Berarti dia jawabnya yang D. U-nya kan X kuadrat kurang 21. Gitu. Kita harus pandai melihat ininya, konteksnya dia. Masih belum paham? Kak, boleh diulang nggak? Oke, pertama kita harus tentukan U-nya. U-nya itu biasanya dalam kurung ya. U-nya dalam kurung. U itu kan X kuadrat kurang 21. Nah, kalau kita diferensialkan U ini, maka kan DU sama diferensial DX sama dengan 2X kan. Nah, DU itu berarti sama dengan 2X DX. Kita tahu sekarang ini bentuknya udah bukan X kuadrat tapi U kan. Berarti dia itu sama dengan integral 4X U pangkat 3 kan. Dia sekarang ini kan kita udah ubah dia jadi U. Oh ya. Nah, integral 4X UX terhadap DU harusnya. Nah, DU itu adalah 2X DX. Ya kan? 2X DX. Nah, sedangkan harusnya ini integral DX terhadap DX kan ya. Nah, berarti DX itu sendiri, kalau dari sini, DX itu sendiri adalah DU per 2X, ya nggak? Nah, dari sini. Berarti DX ini kita ubah, jadinya integral 4X U pangkat 3, DX-nya adalah DU per 2X, ya nggak? Nah, ini 4X per 2X-nya kita coret kan? Jadinya 2. Nah, dapatlah 2-nya kita keluarkan, dia seperti akar integral U pangkat 3 terhadap DU jadinya. Ini kan? Nah, kalau ini udah selesai kan kita tahu, oh, integral ini pangkat U kan, berarti dia 1/4 U pangkat 4 kan? 4. Nah, ini bisa dicoret 2 lagi nih dengan 4, berarti setengah dia. Jadi setengah U pangkat 4. Paham? Kenapa dia dari 4 dicoret jadi 2? Ya kan, ini 1/4 kali 2, ya kan? 1/4 kali 2 1/2, Mas Bro. Gimana? Aman? Yuk, catat dulu aja. Oh, si 1/4-nya itu dikali 2. Dia jadi setengah. Masih belum mudeng nggak? Kan banyak kalau misalnya 1/4 dikali 2. Ya. Oke. Integral 4X X pangkat 2 kurang 21 pangkat 3. Nah, ini kita anggap U. Ya enggak? Itunya. Berarti dia integral 4X U pangkat 3. Bener? Udah dapat kalau yang ini? Udah dapat. Nah, ini integral ini itu awalnya kan terhadap DX enggak? Nah, oleh karena itu U-nya sekarang kita coba keluarkan. U-nya itu adalah X kuadrat kurang 21. Berarti diferensial U terhadap DX-nya itu adalah apa? U-nya kan diferensial dari X kuadrat kurang 21 per DX. Itu sama dengan 2X kan? 2X. Nah, paham ya? Paham tentang sini ya?
Berarti kan DU per DX itu kan 2X. Sekarang DX ini kita ganti supaya dia jadi DU. Baru bisa U ini diintegralkan. Itu catatannya. Maka DX kita ganti dengan menjadi, oh ini sama dengan DX adalah DU per 2X. Nyambung sampai sini nggak? Nyambung. Nah, DX-nya kita ganti sekarang. Integral 4X U pangkat 3 terhadap DU per 2X. Nah, ini 2X sama 4X sekarang lawannya. Ya kan? Karena ini yang kosanta. Selain itu kan U semua, berarti U-nya dipertimbangin. Kan gitu prinsipnya. Kalau mengintegralkan tuh integral terhadap apa gitu. Kalau tadi kan X-nya masih berpengaruh, sekarang X-nya nggak pengaruh. Nah, jadi ini sama dengan kalau kita coret, jadi 4X per 2X dia tuh sebenarnya. Ya kan? Paham? Nah, ini kalau dicoret, 4X bagi 2X adalah 2. Nah, berarti ini sebenarnya bentuknya itu adalah 2 integral U pangkat 3 terhadap DU. Paham? Nah, ini kalau kita integralkan, kan udah terhadap DU tuh. U pangkat 3 ini kalau integralkan dia jadikan 1/4 nggak? Kan 1/3 itu. Ya. 1/4 U pangkat 4 kan? U pangkat 4, ya. Nah, sekarang ternyata dia tuh dikali 2, karena ini kosanta. Itu dia adalah 2 dikali 1/4 U pangkat 4. Nah, makanya nih 2 kali 1/4 itu kan bisa dicoret. Jadinya 1/2 kan? Oh. Paham? Paham. Nah, berarti dia itu adalah 1/2 U pangkat 4. Nah, sekarang kita balikan. U-nya itu berapa? U-nya adalah ini. X kuadrat kurang 21. Berarti 1/2 kali X kuadrat kurang 21 pangkat 4. Oh, ngerti. Ya, ngerti. Coba tulis dulu. Ya aja. Kan kemarin teh pas di Kidzania kan kita teh kayak jadi polisi ngejar maling gitu ya. Udah dapat? Udah ya? Oke. Coba yang ini. Wow, lebih banyak lagi ya. Buyang dah.
Pegang. Hah? Mungkin tadi deh. Jadi kita teh apa teh datang-datang. Wah, di depan baliknya. Balik ini, ada orang ya udah habis. Good boy. Lah, ini gimana ceritanya? Gimana? Ini gimana ceritanya, Kak? Agak lebih besar ya. Heh, Wah, bah, makin oh, parah. sama kayak tadi, coba integral du dx-nya. Ini du, ini u-nya berapa, terus di ini kan dx. Ini sebenarnya, ya kan? Nggak dapet. Ini nih. Oh, Ini kan u-nya itu adalah 1/3 x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 8x kurang 22. Ini kan? Nah, kalau kita diferensialkan u terhadap dx-nya adalah coba jadinya 3. Jadinya x kuadrat minus 12x tambah 8. Nah, cara kamu yang ini yang depan ini adalah sama kayak ini kan? Berarti dengan demikian du itu sama dengan x kuadrat kurang 12x tambah 8 kali dx kan? Ya enggak? Sama kayak ini enggak? Paham? Sama kan dia? Nih, kalau kita buat ulang, berarti dia integral 1/3 x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 8x kurang 22 itu sama dengan x kuadrat kurang 12x tambah 8 kali dx, ya kan? Ya. Nah, ini sama dengan du. Ya. Jadi dengan demikian, dia itu sama dengan integral. Ini kan tadi kita anggap u ya. Integral u pangkat 8 terhadap du. Udah. Ini du sebenarnya. Oh, udah gitu. Oke. Jadinya Jadi itu integral u pangkat 8 terhadap du. Tinggal integral kan. Kok hilang. Jadi dia apa? du-nya kan du per 1/3 x pangkat 3 minus 6 kuadrat gitu. Iya, ini tinggal kamu ini doang. Paham nggak sekarang bentuknya dia itu, ini bentuknya itu, ini kalau kita taruh depan, ya kan? Ini kita taruh belakang. X kuadrat kurang 12 x tambah 8 kali dx itu kan sama dengan yang kita buat yang ini, ya nggak? Coba lihat yang ku tandai. Itu sama kan? Ya kan sama dengan d. Oh ya.
Ini kita ganti jadinya sama dengan DU. Makanya aku bilang ini kan U, kita anggap U kan. Yang aku garis bawain sekarang tuh aku anggap U kan. Berarti integral U pangkat 8 kali DU. Udah, gitu doang. Kan syaratnya mengintegralkan U itu kalau dia terhadap DU, bukan terhadap DX. Kan itu catatannya. Belum ngeh juga. Belum. Gimana ya? Tadi kan dia harus DU terhadap DX sama dengan hasilnya berapa, ya kan? Nah, ini U-nya yang seperti yang dalam kurung yang besar yang ada pangkat 8 ini, itu U-nya yang gue bilang tadi kan, sepertiga X pangkat 3 kurang 6X kuadrat tambah 8X kurang 2 itu U-nya. Nah, kalau kita diferensialkan U-nya, tadi hasilnya ini kan, X kuadrat kurang 12X tambah 8. Benar? Benar. Udah. Nah, sekarang itu ini kan dia DU terhadap DX. Berarti DU itu adalah kan DX-nya tinggal kali ke sini kan, ke sebelah. Jadi dia adalah X kuadrat kurang 12X tambah 8 kali DX. Benar nggak? Paham? Paham nggak? Iya. Nah, kalau kita tulis ulang nih, ininya yang sepertiga X pangkat 3 ini kita taruh di depan, di pangkat 8. Terus kita buat yang X kuadrat kurang 12X tambah 8 yang kita taruh belakang terhadap DX, itu kan kita bisa substitusikan ini dengan ini kan sama dengan DU. Ini sama dengan DU. Belum paham juga? Halo? Ya, Kak. Ini sama dengan DU. Nah, Pointer berarti mana, Kak? apa? Pointernya ngilang. Apanya yang hilang? Pointer. Nah. Oke. Mau lagi. Ini tuh sama dengan DU. Ini tuh sama dengan DU. Kan udah kita cari tuh, itu sama dengan DU. Berarti ya udah. Berarti bentuk dia itu adalah integral U pangkat 8 kali DU. Ternyata bentuknya itu. Jadi si U-nya paham beneran. Oh, si U-nya itu yang X kuadrat minus 2X plus 8 yang di depan. Iya, kalau digabungkan dengan DX, dia itu kan sama dengan DU kan? Yang kita cari itu loh. Wait. Jadi yang DU-nya itu yang depan, yang di equation awalnya. Oke, sekarang Di equation pakai ini dulu ya. U itu bisa diintegralkan kalau dia terhadap DU. Itu konteksnya. Sekarang ini di sini tuh DX. Itu nggak bisa. Gitu. Maka di sini kalau kita misalkan yang sepertiga X pangkat 3 kurang 6X tambah 2 tambah 8X kurang 22 ini kita misalkan U. Ini kita misalkan U. Itu kan sama dengan integral X kuadrat kurang 12X tambah 8 terhadap U pangkat 8 DX. Paham sejauh ini? Nah, kalau kita pindahkan ke belakang, ini aku hapus dulu. Aku pindahkan ke belakang U ininya. Boleh kita buat U-nya di depan, nggak apa ya? U pangkat 8-nya di depan. Ini adalah X kuadrat kurang 12X tambah 8 terhadap DX. Ingat, catat ini. Kita lingkarin. Udah. Itu DU-nya ya? Nah, ini kalau kita diferensialkan, nih, kalau kita misalnya ini kan U-nya tadi ya. U-nya kan sepertiga X pangkat 3 nih. Nah, kamu udah saya suruh mencari nggak tadi? DU per DX-nya kamu dapat berapa ternyata dari ini? DU. Ini kan X kuadrat kurang 12X tambah 8. Bener kan? Nah, itu berarti gini, Gabriel. DU per DX sama dengan X kuadrat kurang 12X tambah 8. Oke, jadi DU itu sama dengan DX-nya bisa kita kali ke sini nggak?
Berarti dia sama dengan Nah. X kuadrat kurang 12X tambah 8 kali dx. Sekarang perhatikan, ada kesamaan nggak antara yang ini dengan yang ini, yang di atas, yang merah sama merah? Sama nggak? Sama aja. Berarti ini integral U pangkat 8 du. Paham nggak? Oh iya. Kan sama. Oh. Iya. Integral du. Oh. Ya, tinggal cari sendiri ya. U8 du. Besok. Pensilnya kok hilang? Sembilan. Jadi adalah Rendah. 1/9. 1/9 berapa? 1/9 9 U pangkat 9. jadi hasilnya Jadi hasilnya adalah sebentar. hasilnya Kuadrat minus 12 8 plus C. Minus 22. Masukin ke yang awalnya apa? masukkan yang ke awalnya. U-nya itu apa? Oh, Bukan didivisikan. U-nya itu berapa? berarti C. Wait, C atau E? C, benar jawabannya C. Ngapain D? Pokoknya, Gabriel, halo. Pokoknya, yang kamu ingat itu adalah U-nya itu apa? U-nya kan yang ini. Jadi kan karena udah bentuknya 1/9, U pangkat 9, ya udah masukin aja nilai U-nya ini. Oh, U. Tahu nggak? Iya. Ini tuh hasil diferensialnya. Bukan juga yang ini. Paham? Ya, di sini kalau matematika itu kita tuh harus ingat mana yang kita misalkan. Kalau misalkannya U-nya itu yang ini, ya berarti ini harus ingat nanti suatu saat bakal dibutuhkan masukin nilai U-nya, ya itu U awal gitu. Ya. Ya Pak, iya. Iya, mengerti. Yang ini. Oke. U-nya itu kan yang akar. Yang akar ini. du over dx. Kalau enggak jadi PR, ayo. Hah? Enggak. Nama lagi PR. X pangkat 8
minus 7x plus 9. Akar F8 minus 7x plus 9 akar setengah. Gimana? 40 per 9. 40 per 9. Si U-nya sama dengan dx. Du dx. 40 kali 7. Empat puluh per 9. Ya kan benar? Ada 40 per 9-nya. Akar 9. Wait. Berapa? Akar 9. Akar? No, I mean yang di ada ya apa sih yang